Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idawati, CGP Angkatan 11 Kota Sabang, dari UPT SMP Negeri 1 Sabang, berperan sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rijal, CGP Angkatan 11 Kota Sabang, dari SMP Negeri 7 Sabang, berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini, CGP Angkatan 11, Kota Sabang, Sekolah SMP Negeri 7 Sabang, berperan sebagai koci. Assalamualaikum Pak Yusrizal. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi prasupervisi ini. Sebelum kita mulai, apakah ada kompetensi coaching tertentu yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi ini? Mungkin terkait presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu. Mungkin ada beberapa hal ya. Yang pertama, mungkin salah satunya adalah saya merasa ingin lebih mendalami kompetensi mendengarkan aktif. Terkadang saya merasa walaupun saya mendengarkan, saya mungkin kurang menunjukkan bahwa saya sepenuhnya hadir untuk coaching. Ya, saya paham ya. Bagaimana Bapak menilai kompetensi mendengarkan aktif Bapak saat ini? Bagian mana dari sesi coaching nanti yang ingin saya amati secara khusus? Saya rasa kemampuan mendengarkan aktif saya cukup baik, ya. Tetapi mungkin saya perlu lebih banyak menunjukkan kepada coach bahwa saya benar-benar mendengarkan dan merespon dengan empati, ya. Saya ingin Ibu mengamati apakah saya sudah berhasil menciptakan ruang bagi coach untuk merasa didengarkan dan dipahami, Bu. Ya, itu tujuan yang sangat baik ya Pak ya. Jadi kita akan fokus pada bagaimana Bapak hadir secara aktif dalam percakapan dan apakah coach merasa didengarkan. Apakah ada harapan lain dari sesi observasi ini? Saya berharap setelah observasi ini, saya itu lebih yakin dalam melakukan coaching, khususnya dalam mengelola percakapan agar coach lebih terlibat secara emosional dan intelektual, Bu. Oke Pak, kalau begitu Bapak silakan melanjutkan coachingnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi ya. Bu Rini, senang sekali kita bisa bertemu lagi. Bagaimana kabar hari ini, Bu Rini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Meskipun akhir-akhir ini ada beberapa hal yang cukup menantang di sekolah, terutama dengan beberapa siswa yang saya lihat mengalami kesulitan terkait kepercayaan diri. Jadi di sini mereka kurang percaya diri, Pak. Baik, Bu, saya paham. Tantangan seperti ini memang seringkali menguras energi kita sebagai pendidik. Saya sangat menghargai dedikasi Ibu. Ya. Mari kita coba cari solusi bersama. Boleh cerita lebih detail tentang permasalahan yang Ibu hadapi? Ya, Pak. Jadi ada beberapa atau saat kita memberikan tugas, bahkan di ruang konseling yang seharusnya nyaman bagi mereka, saya ingin membantu mereka, tapi saya merasa belum berhasil sejauh ini, Pak.
Baiklah, ini penting sekali Bu Rini ya. Karena kepercayaan diri adalah kunci bagi siswa untuk berkembang, baik dalam hal akademis maupun sosial. Jadi dari sesi ini, apa harapan Ibu Rini? Apa yang ingin kita capai bersama? Di sini Pak, saya berharap saya bisa menemukan pendekatan yang lebih tepat kepada siswa ya, terutama dalam hal membantu siswa yang cenderung menarik diri, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sosial mereka. Saya pengennya mereka lebih terbuka, lebih berani dalam mengekspresikan diri dan tidak takut untuk gagal. Baik Ibu, itu tujuan yang sangat mulia sekali ya, dan jelas Ibu ingin memberikan siswa, siswi ataupun peserta didik ini mempunyai kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk berkembang, baik dalam belajar maupun dalam kehidupan sosial mereka. Jadi kita akan fokus pada strategi ya, membina kepercayaan diri siswa dengan efektif. Benar demikian? Betul, Pak. Saya ingin mereka bisa lebih nyaman dengan diri mereka sendiri, Pak. Luar biasa ya. Dengan tujuan itu, mari kita coba mengidentifikasikan apa yang mungkin menjadi akar permasalahannya, sehingga kita bisa merancang solusi yang tepat. Ibu Rini, apa yang biasanya terjadi ketika siswa-siswi itu menunjukkan tanda-tanda kurang percaya diri? Dan bagaimana mereka mengekspresikannya? Sebagian besar dari mereka lebih banyak pendiam, Pak. Bahkan saat saya mencoba membuka percakapan dengan topik yang ringan, ketika saya mengajak mereka untuk berbicara tentang diri mereka sendiri, beberapa dari mereka bahkan menundukkan kepala dan menghindari kontak mata. Kedengarannya seperti mereka merasa cemas ya, atau tidak yakin bagaimana mengekspresikan diri. Apa ada pola tertentu yang Anda amati di antara siswa-siswa tersebut? Ya, saya perhatikan mereka lebih cenderung takut salah atau takut dihakimi, Pak. Di kelas, mereka juga cenderung menghindari aktivitas yang melibatkan berbicara di depan teman-teman mereka. Misalnya ada tampil kelompok atau menjawab pertanyaan dari guru, Pak. Dan ketika diberi tugas, mereka juga kelihatan lebih gelisah dan merasa cemas. Apakah mereka pernah menceritakan kepada ibu tentang pengalaman tertentu yang mungkin mempengaruhi kepercayaan diri mereka? Beberapa dari mereka memang pernah bercerita tentang pengalaman diejek oleh kawan, atau tidak dihargai, atau tidak diajukan oleh teman-teman mereka. Sepertinya ini membuat mereka ragu untuk menampilkan diri di depan umum. Itu sangat bisa dimengerti, Bu ya. Pengalaman seperti itu bisa berdampak besar pada kepercayaan diri siswa. Sudahkah Ibu mencoba strategi tertentu untuk menangani masalah ini sebelumnya? Saya sudah mencoba memberikan mereka pujian setiap kali mereka menunjukkan usaha, meskipun kecil, tapi mereka masih tampak enggan menerima apresiasi itu. Saya juga coba untuk tidak memaksa mereka berbicara di depan kelas, tapi sepertinya mereka semakin menarik diri, Pak. Kalau begitu ya, pujian tentu bisa membantu ya, tapi terkadang kita seseorang tidak percaya diri, bahkan sulit ya menerima hal positif tentang diri mereka.
Jadi mungkin kita perlu pendekatan yang lebih personal dan lebih mendalam. Mari kita eksplorasi diri lebih jauh ya, tentang pendekatan yang bisa diambil. Apakah Ibu tertarik mencoba pendekatan yang lebih berfokus pada kekuatan siswa? Atau mungkin ada metode lain yang Ibu bisa membantu? Pendekatan berbasis kekuatan terdengar menarik nih Pak. Saya ingin mencoba membantu mereka melihat potensi yang mungkin mereka sendiri belum sadari, Pak. Bagus, Bu. Itu langkah yang sangat baik ya. Kita bisa memulai dengan membantu siswa mengidentifikasi apa yang mereka kuasai atau minati. Bahkan hal-hal kecil bisa menjadi modal untuk membangun kepercayaan diri mereka. Apakah Ibu merasa itu sesuatu yang bisa Ibu lakukan? Ya Pak, saya rasa saya bisa memulai dengan menanyakan kepada mereka tentang hal-hal yang mereka sukai atau hal-hal kecil yang membuat mereka merasa bangga tentang diri mereka sendiri. Bagus sekali Bu ya. Mungkin Ibu juga bisa mengintegrasikan ya teknik visualisasi, di mana mereka membayangkan diri mereka akan sukses di situasi tertentu. Misalnya mereka bisa membayangkan diri berbicara di depan kelas ya dengan percaya diri ya. Itu bisa membantu mereka lebih nyaman ketika benar-benar melakukan. Wah, itu ide yang sangat bagus, Pak. Saya pernah mendengar tentang teknik ini, tapi saya belum pernah mencobanya, Pak. Saya bisa membantu mereka membuat gambaran mental yang positif. Ya, itu bisa sangat efektif ya. Dan untuk lingkungan konseling, jika kita membuat suasana yang lebih hangat dan tidak formal, misalnya dengan menggunakan bantal duduk ya, warna-warna lembut, atau bahkan sedikit musik latar untuk membuat mereka lebih rileks. Wah, ini ide yang sangat menarik, Pak. Saya selalu berpikir ruang konseling seharusnya menjadi tempat yang nyaman, tapi mungkin saya bisa melakukan lebih banyak hal untuk menciptakan suasana yang lebih santai. Saya yakin itu akan membuat perbedaan yang besar ya. Ketika siswa merasa aman dan nyaman, mereka akan lebih terbuka dan nanti mereka akan lebih percaya diri juga. Dan juga Ibu bisa menyebutkan tentang keterlibatan orang tua. Bagaimana rencana Ibu untuk melakukannya? Saya pikir akan bagus jika saya bisa berbicara dengan orang tua mereka dan membantu mereka melihat betapa pentingnya dukungan dari dalam rumah. Saya ingin mereka memberi dorongan positif pada anak-anak mereka. Luar biasa ya Bu ini ya. Perlu diingat komunikasi dengan orang tua itu bisa menjadi faktor kunci ya. Apakah Ibu merasa perlu dukungan dari rekan sesama guru ataupun staf administrasi di sekolah untuk membantu Ibu dalam proses ini? Wah, saya mungkin akan berkonsultasi dengan beberapa rekan saya, Pak. Saya perlu dukungan dari rekan-rekan guru yang lainnya, terutama yang memiliki pengalaman lebih dalam menangani siswa dengan masalah kepercayaan diri. Sekarang Bu Rini, mari kita tentukan ya, kapan Ibu bisa mulai menjalankan rencana ini dan bagaimana menurut Ibu dan kapan waktu yang tepat untuk memulainya?
Saya rasa Pak, saya akan bisa memulainya minggu depan, tepatnya pada hari Senin Pak ya, saat jadwal konseling dengan siswa. Saya juga akan mulai mengatur ruang konseling saya agar lebih nyaman selama akhir pekan ini Pak. Luar biasa ya Bu ini ya. Dan bagaimana Ibu akan memonitor kemajuan siswa-siswa ini? Apakah ada cara untuk mengevaluasi apakah strategi ini akan berhasil? Saya pikir saya akan mulai mencatat perkembangan mereka dalam sesi konseling. Mungkin saya bisa membuat gambar refleksi yang pada siswa, biar siswa bisa mengisi dan bisa menilai perasaan mereka sendiri setelah beberapa kali pertemuan. Wah, itu ide yang bagus ya Bu Rini ya. Refleksi mandiri bisa membantu mereka untuk melihat kemajuan mereka sendiri. Dan bagaimana jika kita berhubungan lagi dalam 1 atau 2 minggu ke depan untuk melihat bagaimana perkembangan ini. Apakah sudah berjalan atau tidak. Saya setuju Pak. Saya pasti akan memberi update dan berita, dan kita bisa melihat apakah ada yang perlu disesuaikan. Nanti saya akan mengabari kepada Bapak. Bagus sekali Bu Rini. Saya yakin ya dengan langkah-langkah yang Ibu ambil ini, siswa akan nanti mulai ada rasa kepercayaan diri yang tinggi. Dan juga Ibu jangan ragu ya untuk menghubungi saya jika ada hal-hal yang lainnya yang ingin kita diskusikan lebih lanjut. Wah, terima kasih banyak Pak. Jadi sangat-sangat membantu saya Pak. Saya sekarang merasa lebih optimis Pak. Baik Bu Rini. Saya senang mendengarnya ya Bu Rini. Mari kita tetap optimis dan kita lihat bagaimana perkembangan ini. Tetap semangat Bu Rini. Terima Baik, kasih. Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih atas diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi Pak. Silakan. Oke. Terima kasih Bapak sudah melakukan coaching tadi. Sekarang mari kita bahas hasil observasi yang sudah Bapak lakukan. Sebelum saya menyampaikan umpan balik, bagaimana menurut Bapak penilaian terhadap kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran Anda tadi? Begini Bu ya, saya merasa tadi itu lebih baik dalam hal mendengarkan tadi ya. Saya mencoba untuk benar-benar hadir dan memberikan ruang kepada coach untuk berbicara. Tapi ada momen di mana saya merasa masih bisa lebih mendengarkan secara aktif. Ya, sangat menarik ya Pak Yusrizal. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Begini Bu ya, tadi ada beberapa saat di mana saya merasa tergesa-gesa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Mungkin karena ingin membantu coach lebih cepat sampai pada solusinya. Tapi kemudian saya sadar mungkin saya tidak memberikan cukup waktu untuk dia berefleksi sendiri. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Yusrizal? Tentu saja Bu, silakan Bu. Ya, oke, baik ya. Jadi dari hasil observasi tadi, saya mengamati bahwa Bapak sudah sangat baik dalam menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi koci untuk berbicara. Di beberapa momen, saya melihat Bapak menggunakan jeda yang tepat ya, yang membuat koci merasa didengarkan. Itu sudah sesuai dengan standar kehadiran dan mendengarkan aktif yang kita rujuk. Baik Bu, saya senang sekali mendengarkan itu ya. Saya tadi berusaha untuk memberikan coach
kesempatan untuk berpikir dan merespon dengan nyaman dalam pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, namun demikian, ada juga hal yang bisa kita kembangkan lebih lanjut ya. Misalnya ketika koci mulai masuk ke dalam refleksi yang lebih dalam, saya melihat ada kecenderungan untuk sedikit terlalu cepat memberikan pertanyaan ya. Padahal jika Bapak memberikan sedikit lebih banyak ruang, mungkin koci bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi ya Pak Yusriza. Jadi bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini? Saya setuju Bu. Saya memang kadang cemas ya, merasa harus segera membantu koci ya sampai pada pemahaman. Tetapi saya sadar pentingnya memberi lebih banyak waktu kepada koci ya untuk refleksi mandiri. Saya akan lebih berhati-hati tentang ini untuk kedepannya. Ya, bagus sekali ya refleksi Bapak. Sekarang mari kita diskusikan rencana ke depan. Dari diskusi kita, apa yang terbayang oleh Bapak untuk Bapak lakukan ya untuk meningkatkan lagi kemampuan dalam mendengarkan aktif? Saya rasa saya akan mencoba untuk lebih sabar dalam memberikan ruang. Mungkin saya juga bisa menggunakan lebih banyak teknik jeda yang disengaja seperti mengambil nafas sejenak setelah koci berbicara. Itu untuk memberi waktu lebih banyak bagi refleksi. Ya, itu langkah yang sangat bagus ya Pak Yusriza. Jadi kapan kira-kira Bapak bisa mulai menerapkan ini dalam sesi coaching berikutnya? Dan adakah rekan yang bisa membantu Bapak untuk memonitor perkembangan Bapak? Saya rasa saya akan mencoba dalam sesi coaching minggu depan, Bu. Saya juga akan meminta rekan saya untuk memberikan umpan balik setelah sesi itu untuk melihat apakah saya sudah menerapkan teknik ini dengan baik. Oke, bagus sekali ya Pak. Sebagai penutup, hasil observasi ini akan saya catat dalam form supervisi akademik. Dan nanti kita bicara evaluasi lagi di sesi berikutnya. Sebelum kita akhiri, apa yang paling Bapak dapatkan dari proses ini? Baik, Bu. Saya mungkin ya merasa lebih jelas ya apa yang harus saya kembangkan dalam mendengarkan aktif. Saya juga menyadari betapa pentingnya jeda dalam coaching ya. Dan saya akan lebih fokus untuk memberikan coaching ruang refleksi yang lebih dalam. Oke, terima kasih banyak atas keterbukaan dan kemauan Bapak untuk berkembang ya. Saya yakin dengan langkah-langkah ini Bapak akan semakin efektif dalam mendukung koci di sesi-sesi mendatang. Sukses dan untuk penerapan berikutnya ya Pak. Dan saya akan sangat tertarik mendengar bagaimana perkembangannya nanti. Nah, baik Bu, terima kasih Bu. Saya undur diri ya Bu ya. Terima Ya. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.